Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi hamdan yafi ni'aman wa kabir mazidat ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran adad khalqihi ta'ala wa rida nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, jemaah yang dihormati, jemaah yang dimuliakan Allah, yang dipilih Allah selalu untuk mengimarahkan rumahnya Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidang. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai ujung usia. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Peringatan Allah yang kita dengar tadi dalam salat banyak sekali. Kita ambil satu peringatan di penghujung surah Abbas. Apa katanya di sana? Ini tentang hakikat hari kiamat. Fenomena hari kiamat yang akan dihadapi nanti di sana sudah disebut dalam Quran untuk kita bersiap-siap. Apa katanya? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirul mar'u, pada hari itu, hari pembalasan, hari kiamat. Yafirul mar'u, seseorang itu akan melarikan diri min akhihi, dari saudaranya. Saudaranya di depan mata tidak dilihatnya. Wa ummihi, malah ibunya yang melahirkannya. Wa abihi, ayahnya juga. Ibu dan ayah tidak dipedulikan lagi di sana. Wa sahibati, istrinya, teman serumahnya, teman sekamarnya, teman sekitar tidurnya. Malah wa banihi, anaknya, tidak dipedulikan lagi di sana. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Malah dalam hal ini Rasulullah pernah diskusi dengan Aisyah. Rasulullah mengatakan orang keluar dari kubur itu katanya tidak ada pakaiannya. Jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada pakaian. Tidakkah orang memalu katanya? Tidak ada pakaian. Kata Rasulullah, ya Aisyah, di sana orang bukan melihat orang lain lagi. Bukan nak melihat orang lain lagi. Dirinya pun tak terurus. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Masing-masing orang sibuk. Bayangkan ya, saudara, ibu, ayah, istri, anak tidak dipedulikan. Di dunia ini kita dirintangi mereka daripada zikrullah. Mayoritas manusia dirintangi oleh amwal, ahluhu wa amwal, keluarkan harta dan hartanya. Kenapa tak ke masjid? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan keluarga. Subhanallah. Ini warning dalam surah Munafiqun. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu jangan mau dirintangi oleh harta benda dan anak cucu dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang demikian sikapnya, rugilah hidupnya. Subhanallah. Subhanallah. Ayat Al-Munafiqun ayat 9 halaman 5.
5. Cantik alamannya. Triple 5. 5. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda. Wala auladukum, oleh anak dan ahli keluarga. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Di pagi hari zikir yang paling penting as-salat. Sebelum salat subuh, sebelum salat fajar yang paling penting zikirnya at-tahajud. Bersamaan dengan tahajud, al-istighfar. Al-istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Ramai orang yang dirintangi dari agenda-agenda utama mukmin dalam kesehariannya. Ramai yang dirintangi oleh faktor harta, faktor keluarga. Subhanallah. Dirintangi oleh faktor keluarga dan faktor harta. Ada lagi dalam ayat lain nanti faktor kenafsuan, nafsunya. Faktor kesyaitanan, syaitan, iblis. Kata ulama, iblis tidak akan mendekati orang kecuali orang gagal menjadi nafsunya. Karena ulama membagikan nafsu pada 3. Pada dasarnya nafsu ada 3. Nafsu al-ammarah bisu dalam surah Yusuf, nafsu al-lawamah dalam surah Qiyamah, nafsu al-mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Ini dibahaskan dalam kitab namanya Ruh. Ada edisi Indonesianya, ada di Shopee. Ada edisi Singapura, ada edisi Jakarta, ada edisi Kuala Lumpur. Tajunya Roh, tapi di dalamnya ada pembahasan tentang nafsu. Maka kata ulama, salah satu agenda utama orang hidup mengurus nafsunya. Karena nafsunya kalau diurus dengan baik, berhasil mencapai nafsu mutmainnah, partnernya malaikat. Temannya malaikat. Allah memberi prioritas, peruntukan, fasilitas malaikat. Bila Allah beri sama dia malaikat, Allah akan bersamanya. Dan dia akan dekat dengan orang-orang saleh. Dia akan memilih lingkungan pergaulannya, komunitasnya, dipilihnya. Tidak mau terbawa arus, apalagi di era globalisasi, era digital. Subhanallah. Nafsul mutmainnah partnernya malaikat. Bersamanya Allah. Dan capek. Tidak pernah capek. Mana capek kalau bersama Allah, bersama malaikat. Tidak pernah jemu. Malah dia radiyah. Reda dan diridai. Itu yang selalu kita dengar, dibaca. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dinyatakan orang yang level tahap nafsunya, nafsu mutmainnah, pas mau meninggal akan dihibur dengan ayat-ayat terakhir surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mereka yang punya nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah kepada Allah. Itu maka kita mengatakan berpulang ke rahmatullah. Radiyatan, orang itu senang. Mardiyatan, orang itu disenangi. Malaikat senang, Allah ridha, masyarakat pun menyanjungnya, menyebut-nyebutnya. Setelah dia pergi nanti dia masih hidup, orangnya sudah mati, kenangannya masih hidup. Mardiyah, dia disenangi oleh masyarakat.
disenangi oleh sanak saudaranya. Fadkhuli fi ibadi, mereka akan bergabung, akan join dengan hamba-hamba pilihan Allah minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wadkhuli jannati, dipersilakan masuk jannah. Kuburnya jadi rawdah dari jannah. Kata ulama, orang yang kuburnya itu taman jannah, tempohnya di kubur itu macam terlelap tertidur sejenak saja, terbangun sudah hari kiamat. Yang dikatakan dalam karya-karya ulama, tidur pengantin baru, naum terus. Nah, pergi kepada kategori yang dua lagi tentang nafsu al-lawwamah yang disebut dalam surah Al-Qiyamah. Itu kata ulama, bukan sebelum menjadi malaikat. Kadang-kadang dapat juga sama iblis. Ada yang 50-50, 50-50, 50%, 50%, ada yang 25, 75, 45, 60, tengoklah keadaannya, kondisinya. Nah, yang kasihannya nafsu al-ammarah bisu. Ammarah bisu yang mendorong kepada berbuat jahat. Tidak dipikirkannya rumah Allah, tidak dipikirkannya panggilan Allah. Allah kasih dia hidup, Allah kasih dia air untuk diminum, oksigen untuk dia bisa bernafas. Allah mengasihnya fasilitas internal yang buat dia bisa hidup selesai. Fasilitas eksternal, orang itu berbaloi nikmat, tapi tidak ingat pemberi nikmat. Tidak ingat, lupa kepada pemberi nikmat. Na'udzubillah. Maka kategori yang ketiga ini, orang yang nafsu al-ammarah bisu, dinyatakan dalam kitab Ar-Ruh, orang itu yang diambil alih oleh musuh, partnernya setan iblis. Nafsunya sekongkol dengan iblis. Welcome, ahlan wa sahlan dengan iblis. Na'udzubillah. Maka perlu juga kita renungkan gagasan ulama, disamping kita merenungkan isi Al-Quran, ayat berapa tadi? Ayat 34, 35, 36, 37, penghujung surah Abbas. Pada hari itu, orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, ayahnya, istrinya, anak, buah hati belahan jiwanya. Ini tidak peduli lagi nanti di sana. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, masing-masing sibuk dengan urusannya. Ya ilahi. Dalam hadis disebut lagi, rata-rata manusia dari tempat menangis. Kullu ainin baqiyah. Kullu ainin baqiyah. Setiap manusia menangis nanti di sana. Yang tak menangis 3 kelompok manusia saja. Satu, orang yang dia beribadat kepada Allah, keluar air matanya. Yang disebut oleh Imam Ali tentang takwa, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Orang yang sudah menangis dosanya di sini, nanti di sana dia akan jadi insan pilihan Allah, termasuk golongan sab'atun yadhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh, termasuk 7 golongan, 7 kategori manusia yang dilindungi nanti di sana. Allah ja'alna minhum. Yang kedua yang tidak akan menangis nanti di sana, orang yang bila dia terlihat yang haram dia tidak mau, terjumpa yang haram dia tak mau tengok, terjumpa yang haram dia tak mau tengok, dia tidak mau berinteraksi dengan haram, apalagi melalui media. Orang yang selalu melihat yang haram akan menangis tak berhenti di sana, sehingga
genangan air mata menjadi laut. Genangan keringat menjadi laut. Di samping lautan azab, lautan nanah, lautan na'udzubillah ad-danur dalam bentuk nanah dan darah, tangisan air mata, keringat, ngelaut, jadi laut. Orang tuh ada yang sampai pinggangnya terkena, sampai ketiaknya, sampai bahunya, sampai lehernya. Ada yang lemas tenggelam di sana dalam lautan azab. Bisa dibaca hadis juga Pak ya. Bisa dibaca hadis. Yang ketiga, yang tidak akan menangis nanti di sana katanya dalam hadis, orang yang menjaga ketentraman masyarakat. Contohnya di malam hari, security, petugas keamanan, menjaga bangunan, menjaga batas-batas keselamatan batas negara dengan musuh. Kalau di komunitas yang maju, setiap lokasi perumahan penduduk ada security-nya. Jadi orang nggak berani berluas, teratur, dijaga dengan baik. Petugas keamanan yang menjaga ketentraman umat dan masyarakat nanti di sana katanya tidak akan menangis. Selain yang menangis, kudu ainin bahagia. Setiap manusia akan menangis nanti di sana. Jadi sama-sama kita berusaha menyelamatkan, terutama ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Sama-sama kita menyelamatkan ibu masing-masing, ayah masing-masing, istri kesayangan, anak, buah hati belah jiwa. Sama-sama kita menyelamatkan mereka dengan menghayati ayat-ayat seperti ini dan merebut sifat ahlul taqwa yang masih kita sorot lagi. Kemarin kita sorot tentang gagasan Ubay saat ditanya oleh Umar, apa itu takwa? Kata Ubay, pernahkah Anda lalu di jalan yang banyak duri, banyak ranjau, banyak sesuatu yang menyakiti? Kata Umar, ya pernah. Macam mana sikap Anda? Saya awas, jangan terpijak, jangan tersenggol, jangan tersentuh. Agar itulah takwa. Mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga, minda dijaga, pergaulan dijaga, dibatasi, diawasi. Dalam hal itu ada pula di sini dinukil dari Ibnul Mu'taz rahimahullah. Rumusan takwa juga khalid dzunub shaghira wa kabira zakat tuqa katanya. Jauhi dosa yang kecil dan yang besar, itulah takwa katanya. Lagi senang ya. Kalau takwa yang kita dengar dalam khutbah Jumat, menjauh melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Masih susah dicerna barangkali. Ini senang. Khalid tuqa, khalid dzunub. Jauhi dosa itu, shaghira wa kabira zakat tuqa. Jauhi dosa yang kecil dan yang besar yang kecil. Takwa itu katanya. Kalau aku menjauhi dosa yang kecil dan besar yang kecil, berarti dia melakukan ketaatan. Nah buat nak terhindar dari takwa, cukup dengan melakukan ketaatan. Wasna kamashi fawqa ardi syauq yahzar ma yara. Bersikaplah seperti orang yang lalu di atas jalan yang banyak duri katanya. Dia akan mengawasi apa yang terlihat olehnya. La tahkiranna saghiratan innal jibali minal hasa. Jangan pernah Anda menganggap remeh dosa kecil. Bukankah gunung yang tinggi itu kumpulan pada kerikil-kerikil batu kecil akhirnya menjadi gunung. Na'udzubillah. Jadi dosa yang banyak itu dari kecil. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Allahumma inna nas'aluka huda. Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Doa takwa yang diajar Nabi agar Allah benar membantu kita untuk bertakwa. Allahumma inna nas'aluka huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah alamin. Jazakallahu khairan.
Ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.